فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik. Dan ini terkait dengan masalah ilmu kalam. Ilmu kalam itu diartikan oleh mereka sebagai ilmu yang yu'na bil hijaj anil aqaidil imaniyah bil adillatil aqliyah. Jadi ilmu yang yu'na bil hijaj, yang fokusnya itu tentang argumen-argumen secara dalil akal. Secara dalil akal. Pada akidah-akidah, pada keimanan. Itu yang disebut oleh yang disebut dengan nama ahlul kalam. Iya. Yang mereka menganggap ilmu mereka itu ilmu. Ya, dengan itu mereka mengetahui tentang adillah. Dalil-dalil yang mereka pakai dalil-dalil akliyah semua ya. Dalil-dalil akliyah. Iya. Dan ini ilmu kalam ini yang merupakan sebab munculnya kerusakan-kerusakan telah dilarang oleh para as-salaf rahimahumullah. Kenapa? Banyak sebab. Karena di dalamnya banyak sekali bahaya-bahaya. Di antara bahayanya itu yang pertama, ini adalah bid'ah di dalam agama. Ilmu kalam itu bid'ah dalam agama. Di ilmu kalam itu semua orang tahu. Dia datang dari filsafat Yunani. Ketika buku-buku Yunani diterjemahkan masuk di tengah umat Islam. Mulai ada pembicaraan orang paham ilmu apa? Ilmu kalam. Ya, dia bid'ah dalam agama, tidak pernah dikenal oleh para sahabat, tidak dikenal oleh para tabi'in, tidak pula dikenal oleh para tabi'ut tabi'in. Jelas? Iya. Dan kita semua tahu bahwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para imam, mereka meninggal, mereka tidak tahu tentang hal tersebut. Mereka tidak masuk di dalam pembahasan-pembahasan ilmu kalam ini, sebagaimana yang mereka bicarakan. Ya, maka ini bid'ah di dalam agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa para salaf melarang dari ilmu kalam? Banyak bahaya di dalamnya. Sebab ilmu kalam ini mencakup tentang dasar-dasar pijakan-pijakan dusta. Pijakan-pijakan dusta dan hal-hal yang menyesatkan. Hal-hal yang menyesatkan. Jadi mukaddimatnya saya, ketika orang masuk dalam ilmu kalam, apa dia kasih pendahuluan? Ini harus ditakwil. Sebab ini tidak boleh dipahami seperti ini. Secara akal harusnya begini. Jadi mukaddimatnya itu mukaddimat dusta. Mukaddimat dusta. Dan itu banyak sekali di pembahasan ilmu kalam. Iya. Sekarang antum kalau misalnya pernah lihat ya orang-orang ilmu kalam. Bagaimana kamu tahu adanya Tuhan? Adanya Rabb? Bagaimana tahu tentang hal tersebut? Mereka bilang pertama, kamu anggap dirimu tidak tahu dulu. Makanya kadang dibilang, kamu kafir dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu tunjukkan apa dalil bahwa Allah itu ada. Tunjukkan bahwa apa dalil Allah itu ada. Nah, ini pendahuluan dusta dalam hal tersebut. Adanya Allah itu fitrah di tengah makhluk. Fitrah di tengah makhluk. Ya, karena itu kalau dia katakan harus dia kufur dulu, baru dia tentukan bahwa Allah itu ada. Dia bawakan isbat adillah akliyah, itu mukaddimat yang rusak. Makanya orang filsafat itu kalau ditanya, misalnya ada yang berkata bahwa Allah itu ada. Iya, benar. Terus Allah yang menciptakan segala yang ada. Baik, benar. Kalau ada yang bertanya, siapa yang mengadakan Allah? Apa jawabannya? Kalau kita kan gampang saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah sebelah kiri 3 kali. Amantu billah, selesai.
Sebab itu tidak mungkin datang dari hal yang benar. Itu dari syaitan semua. Beres itu, akan hilang dalam hati. Kalau ahli filsafat tidak, itu harus dijawab itu. Harus dijawab. Nah, itulah yang menyebabkan dia jatuh di dalam syubhat, dalam syukuk, dalam hal-hal yang tidak benar. Iya. Jadi dia harus bilang bahwa Allah itu ada. Apa dalilnya Allah itu ada? Bawakan dalil-dalil akal. Itu kayak orang yang berada di tengah matahari, dia siang bolong. Tiba-tiba dia berkata, tunjukkan apa dalil bahwa matahari sedang terbit. Nah, itu muqaddimatnya ahli kalam. Naudzubillah. Jelas ya? Jadi mereka ini orang yang masuk di pembahasan kalam, ahli ilmu kalam, dengan hal yang seperti ini, itu pasti akan menyeret dia ke dalam berbagai kesesatan. Karena itu ilmu ini dari ilmu yang diharamkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari bahaya mempelajari ilmu kalam ini akan membuat seseorang itu menyimpang dari agama, keluar dari agama. Iya. Karena itu kata Abu Yusuf rahimahullah, man talaba al-ilm bil kalam tazandaq. Siapa yang mencari ilmu kalam, dia akan menjadi zindiq. Dia akan menjadi zindiq. Kata Imam Ahmad rahimahullah, qalla man nadhara fi ilmi al-kalam illa kana fi qalbihi al-islami gil. Jarang ada orang yang membaca ilmu kalam kecuali di hati mereka itu ada gil. Ada sesuatu yang tidak baik kepada Islam. Iya. Nah, ini dari bahaya mempelajari ilmu kalam. Dan banyak orang, dan itu sudah terbukti ya, orang-orang yang membaca ilmu kalam, kemudian naudzubillah menjadi zindiq, keluar dari agama. Keluar dari agama. Iya. Kemudian yang keempat, dari bahayanya mempelajari ilmu kalam ini, ilmu kalam ini akan membuat orang yang mempelajarinya sibuk dari mempelajari, orang mempelajarinya tersibukkan, terlalaikan dari Al-Quran, dari ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Rasulullah SAW. Dia masuk ke dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Masuk ke dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Andai kata dia belajar ilmu yang baik dan benar, maka itu akan menambah keimanannya. Tapi ini membuat dia tidak memahami Al-Quran, jauh darinya, tidak memahami sunnah, jauh darinya. Iya. Karena itu kalau antum ketemu sama ahlul kalam, itu paling tidak senang kalau dia mendengar orang membawakan ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya dari akibat mempelajari ilmu kalam. Dan di sini penulis rahimahullah ini memperlihatkan kerusakan yang kelima, bahwa ilmu kalam itu akan membuat seseorang itu tertimpa keraguan, kebingungan di dalam beragama. Iya. Dan ini beliau bawakan di sini ya beberapa ucapan orang-orang yang kena musibah di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Karena itu datang dari Al-Junaid, beliau berkata, aqal ma fil kalam sukutu haibatir rabb minal qalb. Paling sedikitnya dari bahaya ilmu kalam itu keagungan Allah jatuh dari hatimu. Jatuh dari hatimu. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ini orang gak ada keluar dari situ semuanya. Gak ada kenal keagungan. Ada nas, dia tanyakan, kenapa begini, kenapa begitu. Dia tentang, tidak dia terima. Itulah karena dia mempelajari ilmu kalam.